Shalom saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita akan memulai ibadah kesaksian kita. Mari kita angkat satu pujian, lebih dalam ku menyembah. Mari saudara, kita angkat pujian kita. Kita angkat penyembahan kita. Karena kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang sangat setia dalam kehidupan kita. Baiklah kita menyembah Allah kita dalam roh dan kebenaran. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan
Mari saudara-saudara, kita yang siap untuk memuji Tuhan, kita yang siap untuk menyanyi bagi nama Tuhan, kita katakan amin. Yes saudara, mari saudara, kita penuhi dengan semangat, kita tetap untuk kita mau untuk selalu memuji nama Tuhan, kita mau mengangkat dia, nama dia, kita satukan suara kita satukan hati kita.
kita. Mari saudara, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan kesaksian. Kita akan masuk saudara, kita angkat satu pujian layak dipuji, disembah. Su
Kami tahu Kau Allah yang terbesar, Kau Allah yang termulia. Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan kesaksian-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati hamba-Mu Tuhan. Kami memberkati para saksi-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Minggu ini adalah minggu kesaksian. Maka dari itu, kami dari remaja, ada Elvan, Mika, dan Afdal, akan bersaksi mengenai Adonai. Nah, kalau dari Elvan sendiri nih, kira-kira Adonai itu apa sih, Van? Adonai ya. Adonai sendiri kan memiliki arti kepemilikan. Oke, Allah pemilik. Nah, jadi menurut aku nih ya, karena zaman dulu tuh kan kalau nyebut nama Tuhan tuh kan kayak apa ya, kayak tabu banget gitu, karena Tuhan tuh kan suci banget gitu kesannya, ya kan. Nah, jadi orang-orang zaman dulu tuh ngebuat suatu nama untuk nyebut Tuhan itu. Jadi Adonai itu cara kita manggil Tuhan juga ya. Iya, Sebutan untuk Tuhan. Oke, menarik sih. Kalau dari Afdal gimana? Kalau dari saya kan tadi Evan juga bilang kalau Allah Adonai itu Allah panggilan untuk menyebut Tuhan atau Allah ya. Yes. Nah, karena Tuhan itu pemilik dari hidup kita, berarti hidup kita ini juga milik Tuhan dong. Nah, cara kita untuk mempergunakan hidup kita ini agar biar mulia kan kepada Tuhan ya. Biar bisa memuliakan Tuhan. Iya, agar bisa memuliakan Tuhan. Gitu ya. Nah, caranya itu kita harus bersyukur, kayak ibadah, terus apapun yang Tuhan kasih kepada kita itu jangan tolak gitu. Terus contohnya kayak pelayanan. Nah, apalagi tuh kalau pelayanan, kalau kita ditolak, kalau menolak pelayanan itu kayak nggak banget deh. Gitu kan. Padahal kan Tuhan tuh emang tahu kapasitas kita gitu kan. Cara kita melayani itu Tuhan tahu gitu. Jadi Tuhan itu tahulah apa yang kita bisa kita bisa untuk melayani Dia. Nah, begitu. Kalau menurut komik tuh gimana tuh kalau Allah Adonai itu? Kalau buat aku, Allah Adonai itu artinya Allah yang memiliki kehidupan kita. Nah, jadi apapun yang ada dalam kehidupan kita, mau sifat kita, harta kita, semua jiwa kita itu miliknya Tuhan. Makanya nih tadi kayak Abdal bilang, kalau pelayanan tuh kita nggak boleh nolak. Kenapa? Karena pelayanan itu kan biasanya berhubungan sama kemampuan kita atau sama diri kita. Nah, terus masa kita menolak sih? Padahal kan itu diri kita itu kan punya Tuhan gitu. Jadi kita harus menggunakan yang ada pada kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Makanya kalau ada pelayanan nggak boleh nolak. Nah, terus kalau Tuhan kasih pelayanan, kita nggak boleh ngomong kayak aku nggak bisa pelayanan itu, aku nggak sanggup. Nah, kita nggak boleh ngomong gitu karena Tuhan loh yang ngasih kemampuan ke kita, Tuhan yang ngasih badan kita ini tuh Tuhan yang ngasih. Tuhan tahu kapasitas kita tuh bisa atau enggaknya tuh dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasih berarti kita bisa. Nah, bahkan yang ada di dunia ini tuh juga milik Tuhan. Contohnya yang sampai sekarang masih ada nih, pandemi COVID. Wah, pandemi COVID nih awal-awal kayaknya kita sengsara banget nih ya. Iya, bosen banget di rumah. Bosen banget di rumah. Iya. Malah pertama libur sekolah tuh udah kayak seneng, tapi lama-kelamaan tuh udah kayak mulai bosen. Aduh. Ini ngapain lagi? Iya. Harus apa gitu. Udah nggak tahu mau ngapain gitu kan, main game udah. Terus PR juga udah beres semua. Iya. Kan? Tugas udah semua. Iya. Itu diem di rumah tuh. Diam di rumah, bosen banget. Gak boleh keluar lagi. Gak boleh keluar. Terus di sana ditutup, di sini ditutup, tempat rekreasi ditutup, gitu. Sekolah ditutup. Betul banget tuh. Kayak pandemi COVID awalnya kita kayak sengsara gitu kan, kayak aduh kok gini banget sih. Tapi kita juga harus sadar bahwa pandemi COVID itu diizinkan oleh Tuhan untuk ada di dunia ini. Karena dunia ini tuh miliknya Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di dunia ini, itu tuh udah pasti bagian dari rencananya Tuhan. Jadi Tuhan tuh nyiptain COVID ini bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan, betul. Nah, ada alasannya juga. Betul. Mungkin nanti mungkin kita belum ngerasain nih apa rencana Tuhan gitu kan. Tapi kita harus yakin bahwa
Tuhan itu punya rencana karena Tuhan yang pemilik dunia ini. Nah, kalau dari Elvan, kira-kira ada nggak sih Van cerita yang tentang wah Tuhan tuh baik banget ya dalam hidup aku, Tuhan tuh pemilik kehidupan aku banget deh gitu. Ada nggak sih? Ada sih. Ada. Nah, Coba ceritain dong, Pak. Waktu aku pertama kali jadi WL tuh. Pertama kali jadi Kan, WL. pertama kali jadi WL tuh kan masih ada deg-degannya dong. Iya, betul. Masih ada apanya ya? Mungkin dari gaya bahasa aku juga kan bukan untuk ibadah umum gitu. Jadi Iya. kan aku basicnya dari sekolah minggu. Jadi masih ke bawah gitu logat-logat sekolah minggunya. Iya. Nah, di situ tuh aku pas diomongin, aduh, kayaknya aku nggak bisa deh. Aku gak bakat deh jadi WL. Nah, tapi kesini nih, mulai kesini dikasih tugas lagi, ternyata udah makin oke lah gitu. Makin oke, karena Tuhan yang memampukan ya. Iya. Jadi Betul. ketika kita melakukan sesuatu, kalau kita Niat gitu. niat Iya. ya, dan emang untuk kemuliaan Tuhan, pasti Betul. Tuhan juga bakal membantu kita ya Iya. kan. Heeh. Nah, kalau dari Afdal gimana Dal? Sama nih kayak Alvan tentang pelayanan juga. Kan tadi Komika juga bilang kalau kita niat ya, karena Tuhan juga kasih karunia itu ke kita, kita itu harus mengembangkannya. Nah begitu juga saya tuh pertama kali belajar drum tahun 2019 ya. Yang Sebelum sama- COVID nggak sih? 2019 deh, Iya, iya. Sebelum COVID itu awal-awal ya sebelum COVID lah pokoknya. Nah itu tuh masih belajar kayak basicnya aja. Lama-kelamaan aku tuh kayak nggak ibadah dulu tuh, nggak gereja-gereja tuh selama setengah tahun lah kalau nggak salah. Gara-gara itu waktu ditutup ya? Waktu ditutup ya? kalau iya nggak salah? waktu ditutup. Terus gara-gara ke liburan juga kan, Liburan. ke ini ke pulang kampung. pulang kampung Betul, ya dia pulang pulang kampung, dia ya pulang. jadi nggak gereja tuh selama setengah tahun. Nah terus awal-awal gereja lagi di tahun 2020 pertengahan ya, Iya. Ya. Pertengahan. Pertengahan. apa Desember Desember ya, kan Desember. kita pas Ya, di Mau Desember. Natal Natal, kan? iya. Natal. Mau bikin Nah, Natal. saya datang lagi ke gereja ini, terus Dal ditawarin nih sama Komika, Dal mau gak pelayanan jadi main musik, ngedrum gitu. Terus saya bilang, oh gak apa-apa kok, boleh. Siapa tahu ya, mungkin bakat kali ya. Kalau lama-kelamaan juga kan, emang waktu itu emang niat juga gitu, pengen bisa drum gitu. Lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, saya berkembang, banyak yang ngajarin juga, belajar dari kesalahan, dengerin motivasi dari YouTube, nggak pernah menyerah lah pokoknya. Kayak wah aku nih harus bisa nih, karena ini juga kan buat kemuliaan nama Tuhan gitu. Tuhan tuh kasih bakat ini buat ya memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menguji nama Tuhan juga gitu kan. Apalagi kalau kita melayani setulus hati kita gitu. Nah, itu kan Tuhan tuh udah seneng banget gitu. Nah, jadi apapun intinya tuh kalau Tuhan udah kasih, ya udah terima aja. Ya, jalanin Kita aja. kita kembangin gitu. Jangan didiemin gitu. Kan ada juga tuh perumpamaan ya kan. Benih yang apa? Itu yang tentang talenta. Iya, talenta. Talenta. Betul. Kan Tuhan memberikan 1 talenta, 2 talenta, sama 5 5 talenta. talenta. Nah, kita tuh belajar dari situ bahwa apapun ya, meskipun Tuhan banyak kasih talenta ke kita, kita tuh jangan didiemin, ya kita harus tetap kembangin harus terus, dikembangin. ya. Harus kembali. Nah, mungkin itu aja sih. Jadi kita itu nggak boleh sia-siain. nggak boleh Iya. menyanyiakan talenta Betul. yang udah Tuhan kasih. Yes. Karena talenta kita juga punya Tuhan kan. Betul, Baik kayak kan, tadi nih. Iya, pemilik kita tuh kan Tuhan juga. Berarti talenta ini juga milik Tuhan gitu. Iya. Kita itu sebagai apa? Sebagai alatnya gitu. sebagai hamba. Iya. Jadi, kalau mau disuruh pelayanan apa aja harus mau, dijalanin ya. iya, Jalani. betul. Karena Tuhan tuh nggak mungkin ngejerumusin kita kan. Iya. Jadi nggak akan bikin malu kita gitu. Betul. Betul. Kalian mau aku cerita? Boleh. Boleh dong. Boleh dong. Paling ditunggu nih. Oke, kalau dari aku mungkin cerita tentang Adonai itu waktu pertama kali firman Tuhan sekolah minggu ya. Waktu itu firman Tuhan sekolah minggu, ingat banget tuh aku waktu masih offline, masih belum ada pandemi waktu itu.
waktu masih sekolah minggu di atas di aula lantai 2. Nah, jadi deg-degannya tuh makin berasa gitu tuh. Kayak bener-bener anak-anaknya masih ngeliatin, masih ramai banget dulu. Nah, terus kayak dikasih materi sama Kak Elvin waktu itu ya. Ketua sekolah minggu kan Kak Elvin. Dikasih materi. Nih, Mika nanti firman Tuhannya tentang ini ya. Terus aku kayak, astaga Tuhan, firman Tuhan banget nih. Kayak yang bener aja gitu kan. Kayak biasanya cuma singer doang, tiba-tiba disuruh firman Tuhan. Paling Kayak, kasih di gitu ya. paling sendiri gitu kan. Kalau sekolah minggu kalau dulu kan. Tiba-tiba firman Tuhan terus kayak, astaga Tuhan, ini bisa nggak ya, ini bisa nggak ya. Tapi kayak lama-lama aku waktu itu persiapan seminggu waktu itu. Aku kayak seminggu bener-bener baca terus, latihan terus, bikin skrip juga waktu itu. Terus kayak sampai udah deg-degan banget, udah H-1 tuh kayak, astaga Tuhan, aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Kayak aku sampai latihan pakai timer juga di rumah, terus direkam sendiri juga gitu kan. Terus tapi waktu udah hari H-nya udah dijalanin, walaupun kayak sebelum ngejalaninnya aku merasa kayak ya udahlah Tuhan, kayak aku jalanin aja deh apa yang Tuhan mau bagus atau nggak bagus ya terserah deh, berserah ya. kayak pokoknya aku udah ngejalanin aja pokoknya. Nah tapi ternyata pas udah ngejalaninnya itu nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak semuanya itu jalannya lancar banget, ngomongnya lancar, terus kayak anak-anaknya juga seneng ngedengerinnya, anak-anaknya juga responsif dan nggak ada yang bosan ngedengarnya. Dan aku habis firman Tuhan itu langsung merasa kayak, ya ampun Tuhan baik banget. Padahal sebelum aku khotbahnya itu aku udah ngerasa kayak, Tuhan aku kayaknya nggak bisa deh, aku takut banget Tuhan. Tapi ternyata pas ngejalanin itu Tuhan menyertai, Tuhan memberikan hikmat, kayak pokoknya tiba-tiba semua lancar di otak tuh, semuanya bener-bener nggak ngeblank. Dan Tuhan yang membantu banget sih waktu aku firman Tuhan pertama kali. Itu cerita Adonai dari aku. Oke. Nah, ngomongin soal Adonai nih ya. Adonai itu kan tadi kita udah sepakat artinya itu adalah Tuhan pemilik hidup kita. Ya. Nah, kalau Tuhan pemilik hidup kita, berarti hidup kita semua yang kita lakukan itu adalah untuk Kemuliaan Tuhan. Ya. kemuliaan nama Tuhan. Nah, terus nyambung nih ke pelayanan. Pelayanan itu banyak orang yang berpikir bahwa pelayanan itu cuman ada di depan mimbar doang. Padahal kalau menurut aku sendiri ya, pelayanan itu bukan cuman ketika kita jadi WL, jadi singer atau jadi pemusik. Tapi pelayanan itu berbicara juga tentang kelakuan hidup kita. Misalnya banyak orang yang mau pelayanan gara-gara dilihat orang doang nih. Nah, Buat kesombongan, buat enak. buat kesombongan. Ya. Kayak, wah Elvan nyanyinya bagus ya, wah Afdal main drumnya jago ya gitu kan. Senang banget kalau gitu ya. Seneng banget kan. Nah, tapi banyak orang tuh yang merasa bahwa pelayanan tuh cuma itu doang. Kayak Tuh. tapi ketika disuruh buang sampah atau Diangkat disuruh meja, misalnya. angkat meja, Iya. beres-beres kursi, dan mereka milih yang Kabur. kayak, iya, kayak Duluan ya. nggak mau gitu kan. Padahal tuh itu juga salah satu tindakan pelayanan. Nah, pelayanan itu juga berbicara mengenai kehidupan kita sehari-hari. Iya. Misalnya kita jadi karyawan di mana, Van? Di perusahaan Oppo. Perusahaan Oppo. Iya. Nah, di perusahaan Oppo nih, merek HP ya, Oppo ya. Pada tahu dong. Nah, Tahu. misalnya kita jadi karyawan di perusahaan merek HP Oppo. Nah, kalau kita udah melayani di brand itu, di merek itu, otomatis orang juga bakal bisa ngeliat kalau kita itu Wah, punya si Oppo nih gitu. Wah, Iya, punya iya. karyawan Si Oppo, Oppo, iya. ya Oh, kan? ini keren juga. Kayak HP-nya tuh mirip Oppo semua, kayak iya pokoknya punya Oppo deh. Iya. Iya, gitu. Pokoknya kayak orang ngeliat kita dari luar tuh, wah ini pasti karyawannya Oppo nih, Kayak karena ambasador. karena dia tahu banyak produk tentang Oppo, dia bisa Betul. ngejelasin tentang HP gitu kan. Nah, sama halnya ketika berurusan dengan Tuhan. Nah, jadi ketika kita menganggap bahwa Tuhan itu Adonai, Tuhan itu pemilik kehidupan kita, ketika kita melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, ketika kita bertemu dengan teman-teman, kita itu harus bisa
membuat orang lain ketika melihat kita dari luar tuh, wah ini hamba Tuhan nih. Tuh milik Tuhan tuh Iya, kan milik ya. Tuhan. Kelihatan nih. Kelihatan kan dari perilaku kita juga kan, kayak misalnya bagi-bagi sedekah kah, apa Bagi-bagi dari sedekah. makanan atau bukan pengemis kali ya, apa yang nggak bisa Yang kerja lah. membutuhkan, Iya, yang membutuhkan, membutuhkan. betul. Nah contohnya tuh kayak gitu. Jadi kalau kita milik Tuhan, kita juga harus ngeluarin sikap atau apa? Harus bisa mengekspresikan. Kan, Iya. iya. Karena kan kalau menurut aku nih ya, kalau dari tuannya itu emang baik, ke bawahnya juga baik gitu. Kayak Tuhan kan, Tuhan kita tuh Tuhan yang baik dong. Iya kan? Nah, jadi kalau kita ngelakuin hal-hal yang jelek, Tuhan kita siapa? Waduh. Iya. Aduh. Itu. Jadi kita sebagai hamba yang melayani, kita itu harus bisa mengekspresikan apa yang Tuhan kita mau, apa yang kita harus menjadi serupa seperti Tuhan kita. Betul. Iya. Kan pernah tuh serupa dan segambar dan serupa. Nah. Iya. Kemarin. Nah, jadi ketika orang lain melihat kita, orang lain tuh udah tahu bahwa kita itu adalah hamba Tuhan. Nah, ngomongin pelayanan nih ya. Tadi kan kita udah ngomong ya, pelayanan itu bukan cuman Di gereja doang. bukan cuma di gereja Iya, doang, bukan cuma di atas mimbar di doang. atas mimbar, Iya. bukan cuma jadi LCD. Iya. Dan pelayanan itu berbicara mengenai apa tuh? Tapi kan LCD juga kan penting tuh. LCD juga penting. Iya. Kan kalau gimana tuh kalau orang-orang yang gak hafal lirik lagunya, kan gak bisa juga tuh ibadah kayak gak rame aja gitu kalau jemaat-jemaatnya gak Kalau nyanyi. jemaatnya nggak Jadi nyanyi. LCD juga itu penting. LCD juga Jadi penting. kalau kalian-kalian nih buat terutama ya anak remaja nih yang baru masuk ya, kalau dikasih pelayanan meskipun itu LCD. kecil gitu, kelihatannya kecil kayak nggak penting, apa sih nggak kesorot kamera juga. Nah, yang penting kalau kita pelayanan kan ini juga kan Tuhan juga yang apa? Milik kita. Yang milik kita untuk Pelayanan. pelayanan di situ gitu. Jadi kita tuh harus kerjain lah gitu kan, itu juga tanggung jawab gitu. Masa Tuhan suruh gak mau ya? Iya, betul. parah kan. Bahkan dengan datang ibadah pun udah termasuk pelayanan Iya kan? gitu. Kalau Iya. kita datang ibadah gitu. Dengan kita datang ibadah aja kita tuh udah pelayanan hitungannya. Iya. Nah, jadi pelayanan itu bukan berbicara mengenai kayak skill, bukan berbicara mengenai kemampuan, tapi berbicara mengenai hati. Iya. Nah, Hati. mau apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu nggak melihat seberapa pentingnya itu. Misalnya cuman buang sampah satu kecil, gelas aqua gitu ya. Iya. Kita buang nih, tadinya ada di aula lagi ibadah, ada yang buang sampah gitu ya. Nah, Kita tuh udah tahu tuh orangnya siapa sebenarnya. Waduh. Tapi kita nggak mau aja negor gitu. Iya. Kayak gimana gitu. Kan kalau kita udah tahu terus kita nggak mau negor kan, ya udahlah kita mending kita buang. buangin kan. Iya. Hitung-hitung pelayanan kan. Iya, Iya. Hitungannya pelayanan juga gitu kan, kita buangin sampah walaupun kayak nggak penting atau kayak nggak diliatin orang juga gitu kan. Tapi ketika hati kita untuk Tuhan, emang tulus untuk Tuhan gitu. gitu ya, emang tulus, Tuhan itu bakal melihat itu sebagai hal yang sama gitu ya. Orang yang buang sampah itu nggak lebih rendah daripada WL. Iya. Mereka itu Sama, seimbang. seimbang. Iya. Karena sama-sama pelayan. karena sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama menjadi hamba Tuhan. Iya. Nah, jadi di mata Tuhan itu nggak ada tuh kayak kamu lebih penting, nggak ada. Iya. Semua itu yang dilihat adalah Hati. hatinya. Yes. Makanya kita Kalau lagi pelayanan tuh jadi apa yang kayak balik lagi pertama tuh yang tadi saya bilang, jadi kalau pelayanan itu hatinya itu harus tulus. Tulus. Nah, kayak gitu kan komik. Jadi harus tulus gitu. Kayak ini tuh buat Tuhan gitu. Kenapa gitu? Bisa gak sih tulus gitu hati tuh. Jadi kayak nggak kepaksa gitu. Kalau kita lagi melayani dimanapun, mau itu di gereja, mau itu di luar gereja, di tempat kerjaan, di sekolah. Iya begitu. Pokoknya apapun yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan ya. Tuh. Nah, jadi kita nggak boleh ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain juga. Nah, Iya. Dan betul. kita juga nggak boleh sirik sama orang lain. Betul. Misalnya, Aku ada apa tuh? pengalaman nih, aku ada pengalaman. Gimana, Nah, gimana, ini gimana? nih. Jadi kan dulu pas kita masih ibadah di Oikumene deh kayaknya. Sebelum Oikumene. COVID makanan. COVID Covid, tuh. Kan pertama kali masuk rumahnya tuh kan
disuruh pelayanan jadi LCD. Dulu kan Nah, LCD-nya di tuh. depan tuh kan. Iya, di depan tuh. Iya, dulu kan jadi LCD tuh, wah gila, keren banget gua jadi Paling LCD. depan gitu kan ya mana? Ke depan jalan set, kan pura-pura cool gitu kan. Waduh. Pura-pura jadi Udah diam gitu minggir kan. minggir petugas LCD nih. Iya, jadi apa ya? Jadi dulu tuh aku tuh pelayanan tuh bukan buat Tuhan gitu loh. Pelayanan aku yang dulu tuh jadi LCD tuh jadi buat dilihat orang. Untuk dilihat Tuh. orang. Nah, iya itu kesalahan aku dulu tuh itu. Tapi sekarang udah enggak dong Pan ya. Masih. Enggak dong. Udah enggak. Udah enggak. Karena udah menyadari bahwa Adonai ya kan, Iya. Tuhan itu Adonai. Yes. Bahwa apapun yang kita milikin itu kan punya Tuhan Punya juga. Tuhan, Iya, iya. jadi nggak boleh sombong gitu, Nggak apalagi boleh sombong. iri gitu. Nah, terus apalagi kalau ada orang yang kritik kepada kita gitu kan, kayak oh kamu ini udah bagus tapi kurang gini. Nah, misalnya kan. Nah, kita itu jangan gimana ya? Jangan sakit Jangan hati. tersinggung. Jangan sakit hati, iya, jangan tersinggung gitu. Nah, Jadi kita lanjut aja ke yang selanjutnya kali ya. nah jadi gitu. Kayak kalau kita dikritik kita nggak boleh tersinggung karena itu tuh ya kayak yang tadi Abdel bilang, justru kalau kita dikritik kita harus bersyukur. Iya. Karena justru kita bisa memperbaiki diri, kita Masih bisa diingetin ya. betul. Jadi lebih bisa di-upgrade lagi ya, gitu Iya, kan. jadi lagi. lebih good gitu. Karena kan di Alkitab juga ngomong besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Betul. Sesamanya. Gitu. Nah itu betul banget. Jadi oke, ngomongin pelayanan itu sekarang aku mau nanya nih ke kalian. Apa sih tanggapan kalian untuk orang-orang yang kalau pelayanan tuh nggak sepenuh hati? Padahal kan dari kita udah ngomongin ya. Pelayanan itu Iya. bukan berbicara mengenai kita dilihat orang, bukan berbicara mengenai kemampuan kita, tapi pelayanan itu berbicara mengenai hati kita. Nah, kira-kira apa sih tanggapan kalian kalau kalian menemukan orang yang pelayanan itu nggak sepenuh hati? Mereka itu pelayanan cuman untuk dilihat orang, mereka pelayanan cuman untuk Ya udah ini hobi gitu. karena hobi Oh, gitu. Waduh, hobinya apa? Enggak itu belum bisa Pelayanan. gitu, belum bisa kayak gitu. Bukan untuk Tuhan. Nah, tanggapan kalian gimana sih? Kita mulai dari Afdal deh. Tanggapan saya ya. Jadi misalnya kita kan pelayan juga kan buat Tuhan ya. Buat nama Tuhan juga. Memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan juga kan pemilik kehidupan kita tuh kan. Tadi kita di awal ngomong. Jadi kalau gimana ya? Aduh, mungkin apa dulu lah. Boleh. Gitu lah kan? Boleh, Alman dulu. Jadi kalau kita pelayanan guys penuh hati nih ya, menurut aku jadi kan kita pelayanan nih. Pelayanan kan ya. Komik. Kan enggak. Oke, kita kan pelayanan nih ya kan. Nah, pelayanan kalau kita nggak sepenuh hati itu kita pasti ada di momen dimana kita stuck gitu. Situ, betul. stuck. Karena kalau kita nggak sepenuh hati itu apa ya? Kita nggak mau nerima kritikan dari luar gitu. Benar. Jadi kan aku nih paling hebat. Aku udah ada di depan, aku hebat gitu. Benar. Jadi gitu. Jadi ada di suatu momen kita tuh bakalan stuck di situ ya. Stuck gitu. Kita nggak akan bisa naik lagi gitu. Nggak akan bisa bertumbuh lagi. Iya, betul. Karena kesombongan kita ya, berarti ya. Kalau dari Afdal Oke. gimana Dal? Kalau dari Udah deh, komik dulu kan tadi. aku. Iya, Dari aku. komik dulu. Aku terakhir kayaknya. Waduh. Oke, kalau ada orang pelayanan tapi nggak sepenuh hati, buat aku itu ini sih, mendingan gak usah pelayanan sekalian deh, Betul sih. daripada ngambil kesempatan. Banyak orang yang pengen pelayanan, banyak orang yang pengen pelayanan untuk Tuhan, banyak orang yang ingin memuliakan nama Tuhan, tapi belum dikasih kesempatan. Nah, daripada kita pelayanan tapi nggak sepenuh hati gitu ya, pelayanan tapi merasa bahwa pokoknya aku yang harus dilihat, pokoknya aku yang paling bagus gitu kan, aku yang paling jago. Nah, buat aku mendingan nggak usah pelayanan sekalian daripada kita ngambil tempat orang yang mau pelayanan dengan sepenuh hati ya. Buat aku jadi kalau pelayanan dengan tidak sepenuh hati tuh itu juga rugi sih. Iya. Kayak buat apa gitu ya? Buat Iya, apa itu gitu. bakal ngecewain Tuhan juga nggak sih? Betul. Tuhan udah pilih gitu. Iya, Tapi gitu. Ya, nggak sesuai ekspektasinya gitu lah. betul banget. Tuhan udah ngasih bakat, Tuhan udah ngasih karunia, tapi orangnya itu nggak mau pakai gitu kan, nggak Iya. mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan rugi kenapa? Karena buang-buang waktu jatuhnya. Kayak Betul. daripada di gereja Full time. full time tapi nggak full heart gitu kan, keren banget tuh Iya, bahasanya. dengan sekalian kerja jadi penyanyi aja kayaknya. Iya. Datang cuman ini doang, apa?
datang pas cuma nyanyi doang ya kalau penyanyi. Iya, mendingan kerja aja jadi penyanyi Iya. di kafe gitu kan, misalnya Iya. jadi WL atau singer tapi nggak sepenuh hati gitu kan, mendingan sekalian jadi penyanyi di kafe, dapat uang ya kan. Iya, iya Nah. betul betul. Terus ya kalau dari aku sih gitu sih, kayak rugi ke diri sendiri sih. Kalau dari aku gimana? Oke. Karena tadi udah di skip ya dari Elvan, Tommy. Udah nggak bisa nih sekarang. Udah gak ada skip-skipan Giliran lagi. saya nih. Nah, jadi kalau menurut aku tuh, kalau tanggapan aku tuh gini deh. Kalian bisa tuh main kemana aja, kapanpun, dari jam berapa sampai jam berapapun, bisa tuh kemana aja. Tapi ya ke rumah Tuhan, gitu kan? Iya. Cuman paling 2 jam kali 2 ya. jam. 2 jam. Paling lama itu. Iya, paling lama 2 jam, paling 2 jam 30 menit lah ya. Kalau Iya. lagi emang angkot banyak Lama. lama banget gitu. Nah, daripada nongkrong sana sini gitu, abis-abisin waktu, mending abisin waktunya buat kayak pergi ke gereja, melayani Tuhan, meskipun Iya. kan tadi kita pertama udah ngomong juga tuh, datang ibadah juga kan pelayanan Pelayanan, gitu. Ibadah juga pelayanan. Nah, jadi kalau menurut aku sih ya Jadi kita tuh harus gimana ya, nongkrong main-main boleh, tapi asal tapi gimana ya, jadi kita tuh harus menyediakan waktu, bukan menyisihkan ya. Kita itu harus Menyediakan, menyediakan iya. waktu khusus untuk Tuhan. buat beda Tuhan juga, waktu. iya buat pelayanan. Nah, Nah, kalau kita pelayanan juga setulus hati, pasti hadirat Tuhan itu datang ke sini, iya, gitu ketika, kan? iya. Kalau kita nggak setulus hati, gimana mau datangnya gitu, susah juga kan. Kalau kita pelayanan setulus hati, kita tuh bisa merasakan hadiratnya Tuhan gitu. Kalau kita pelayanan nggak setulus hati, gimana kita rasainnya gitu. Iya. Nah, Betul begitu. Nah, ngomongin pelayanan nggak setulus hati, baik lagi nih ke konsep Adonai kita nih. Tuhan Tuhan pemilik. pemilik, Tuhan pemilik kehidupan kita. Kira-kira nih ya, Tuhan pemilik kita. Iya. Tapi kita nggak sepenuh hati untuk Tuhan. Kita nggak ngasih dalam kehidupan kita nih, kita nggak ngasih apa-apa Ngasih untuk effort Tuhan. lebih. Iya. Kita nggak ngasih waktu kita untuk Tuhan. Bahkan kita nggak mau ketemu Tuhan. Walaupun kayak anggaplah di gereja gitu ya, Iya. seminggu cuma 2 jam loh. Seminggu 2 Iya. jam. Paling 4 jam deh kan, Iya, satu minggu. satu minggu, Iya, iya. satu minggu. Atau dalam sehari 24 jam berdoa, masa nggak mau sih berdoa cuma berapa menit gitu kan? Paling Semenit juga iya, kayaknya. Iya. kayak ngobrol sama Tuhan itu udah kayak, wah, anakku datang nih. Iya. Iya. Tuhan tuh bakalan Pemilik kan, senang. iya, Iya. betul. Kayak kalian bayangin nggak sih kalau kalian memiliki sesuatu, misalnya nih aku punya robot nih ya, robot. Tapi robot ini tuh dia nggak ngasih apa-apa buat aku, nggak ngasih Iya. aku kesenangan, nggak bikin aku seneng, nggak bikin aku terhibur, nggak ngasih apa-apa deh ke aku. Iya. Pokoknya kayak cuman punya doang. Buat apa gitu? Buat robot apa? ini? Lama-lama robot ini akan dibuang kan? Betul. Iya. Lama-lama robot ini akan dibuang dan ya udah nggak berguna gitu kan? Iya, balik lagi kan ini kita Hmm. yang kita miliki semua ini kan titipan gitu kan. Titipan dari Betul. Tuhan. Kayak kita udah nitipin barang ke orang, pas kita minta balik gak dibolehin. Iya. Tahu apa? Iya makanya. Nah jadi sama konsepnya. Tuhan ngasih kehidupan ke kita, maka itu kehidupan kita juga harus kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Iya. Jangan sampai dalam kehidupan kita nih ya, kita nggak ngasih apa-apa buat Tuhan. Bahkan kita nggak mau ngobrol sama Tuhan, bahkan kita nggak menganggap Tuhan itu ada. Wah itu Iya. parah banget sih kalau kayak gitu. Ya, kan aku jadi keinget itu perumpamaan tentang kebun anggur. Tahu Kebun kan? anggur. Ya, karena kan kalau yang anggur yang apa? Dahan-dahan yang kering itu kan iya, bakalan kering. dibuang kan. Hmm. Nah, iya, jadi iya. iya gitu. Jadi jangan sampai kebuang lah kita. Jangan sampai gitu. kebuang. Makanya dalam kehidupan kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Betul. Jangan sampai meninggalkan Tuhan dan Iya. berbuah. Yang penting berbuah yes. ya. Betul. Yang paling penting itu berbuah karena melalui buah-buah yang kita hasilkan di dalam Tuhan itu akan mengekspresikan bahwa kita Nah, ini adalah anak hamba Tuhan. Tuhan. Iya, Kita punya adalah Tuhan. Iya, Iya. punya Tuhan. Ini loh kita nih hamba Hmm. Tuhan gitu. Makanya kita bisa jadi orang ketika ngeliat kita, wah ini hamba Tuhan nih, ini anaknya Tuhan. Iya, kan kelihatan dari penampilan juga gitu kan. Ada nih saudara kita dari Luar kota. bukan luar kota. Gimana dong? Dari agama yang berbeda. Agama yang berbeda, Agama yang ya. Silver. Ya.
ya masih sama tapi berbeda gitu. Kayak misalnya Katolik kan bisa tuh menunjukkan dirinya tuh lewat doa ya. ya kalau doanya kan gini, kayak gini iya, kan. Nah, iya. itu tuh kayak wah, orang Katolik nih keren ya doanya gitu. Hmm. Nah, kayak gitu juga bisa gitu. Masa kita nih yang kelihatannya hamba Tuhan yang ngelakuin hal-hal yang nggak beres gitu. Kan nggak enak gitu dilihat sama orang-orang gitu. Nah, begitu. Nanti orang-orang juga akan berpikiran bahwa oh, kok orang Kristen kayak gitu Iya, sih? kayak Iya. berpikir negatif tentang agama agama Kristen. kita, ya. Agama kita. Karena kalau kita nih, kita sebagai hamba Tuhan terus masih melakukan hal yang kayak gitu, kan kita tuh kan terang kan, Tuhan bilang Itu kita kan terang. Nah, kalau kita masih melakukan hal yang gitu, apa bedanya kita sama orang lain? sama orang-orang dunia ya. Iya, apa bedanya? Hmm. Jadi kita tuh harus membuat pembeda gitu. Orang-orang dunia sama hamba Tuhan itu harus beda gitu. harus beda. Betul banget. Baik lagi karena kita emang punya Tuhan, bukan Iya, punya dunia iya, ya. iya, kan? benar. Iya. Jadi Karena kan kalau buruk itu kamu hamba mana? hamba mana gitu kan, bukan hamba Tuhan. Nah, oke, jadi gitu tentang Adonai. Iya. Kira-kira ada yang mau nambahin lagi nggak sih? Apa ya? Aku mau nambahin deh Nambahin apa, Van? Apa tuh? soal tentang ke gereja. Tentang ke gereja. Pelayanan. Pelayanan. Oke. Gimana? Jadi gimana? kan kita tuh sekarang ini kan bisa dibilang udah mau akhir zaman ya. Nah iya, sekarang tuh banyak orang-orang sekarang tuh yang mikir, wah ini waktunya saya jalan-jalan nih. Waktunya saya Wah, corona udah turun nih. iya, corona udah turun, waktunya saya jalan-jalan nih. Kan sebentar lagi mungkin saya nggak akan nemu lagi yang kayak gini. Iya. Saya mungkin nggak akan bisa lagi ke situ, ke Jepang misalnya. Waduh. Kita nggak akan bisa lagi mungkin ke Jepang jalan-jalan. Tapi ada sebagian orang juga yang mikir, kita tuh sebentar lagi kan udah udah gak ada mungkin. Kita tuh sebentar lagi mungkin udah nggak bisa ke gereja, udah nggak bisa melayani Tuhan. Jadi mereka tuh lebih ke gereja gitu. Maksud aku yang mau dijelasin di sini tuh, jadi kita mau pilih yang mana gitu. Jadi kita menyisakan sisa waktu kita itu buat jalan-jalan, menyenangkan melayani keinginan Tuhan daging gitu. kita, atau melayani Tuhan Oh. gitu. Atau iya. Jadi kalau lu sendiri pilih yang mana? Kalau aku sih itu Yang mana nih? yang itu dong menyenangkan hati Oh, Tuhan iya. dong. Jadi meskipun kan kita hidup gak ada yang tahu ya kita kapan ininya ya kan? Iya makanya. Jadi mendingan meninggal Meninggal gimana ya? Apa tuh? meninggal Ngomong apa nih? dalam gimana sih ya? Ngejelasinnya. Mumpung masih ada kesempatan. Iya. Iya, mumpung masih ada kesempatan gitu. Masih ada kesempatan di Dunia ini. dunia ini kita tuh ya Pakai hal-hal yang hal berguna yang gitu. berguna buat Tuhan gitu. Jangan kayak tadi yang aku bilang. Iya, kalau jalan-jalan itu oke, berguna, Iya, berguna tapi- untuk ngilangin stres. Ya sesekali boleh lah. Iya, tapi harus ada waktu juga buat Tuhan. Iya. Maksud Ada gitu. waktu buat Iya. Nah, nambahin itu aku punya satu quotes nih. Kalau nggak salah nih aku pernah dengar ke gereja lah mungkin minggu depan gereja masih buka gitu ya. Mungkin minggu depan gereja masih buka. Tapi emangnya kita tahu kitanya masih ada atau enggak? Nah, iya. Nah, jadi selama Tuhan masih memberikan kita kehidupan, selama Tuhan masih memberikan kita nafas, kesehatan, kemampuan, gunakanlah itu sebaik mungkin gitu kan untuk memuliakan nama Tuhan. Oh iya, yang tadi nih. Jadi Gimana tuh? mendingan gak adanya di gereja apa di luar gereja gitu saat kita melayani atau enggak kita melayani. Iya Nah, kan lebih iya, apa ya? lebih kesan- kayak iya. mending kalau saya sama Evan kan tadi juga mendingan nggak ada di saat melayani daripada kayak lagi WL kan tiba-tiba brek iya, gitu brek kan. gitu kan. Kayak Mendingan kayak gitu daripada kalau kita Iya. lagi misalnya lagi jalan-jalan kan kita tuh lagi jauh sama Tuhan tuh ya kan. Iya, iya. Gitu. Kalau meninggal pas pelayanan itu is my dream. Jadi lebih baik kita meninggal dalam keadaan ketika kita sudah di dalam Tuhan gitu Iya, ya. betul. Kayak kita dalam Tuhan dibandingkan meninggal di dalam keadaan ketika kita nggak kita bahkan nggak kenal Tuhan itu siapa gitu kan. Nah, oke. Jangan satu kata deh, kependekan. Kalimat terakhir mengenai sharing kita hari ini dari Elvan. Jadi kalau aku ya, ini aku namain yang tadi dulu deh. Ini opini pribadi aku ya. Ini apa ya? Aku bilang satu kalimat yang aku taruh dalam hati nih oke. dari dulu tuh. Jadi kenapa sih kalau ada orang tanya, kenapa sih kamu mau melayani Tuhan gitu? Kenapa sih
sebagian besar waktu kamu mau dipakai buat hal-hal yang kayak gini gitu. Gereja gitu ya. Iya kan, kayak nggak seru banget kan, Ya. kayak nggak asik banget kan. Bener sih. Kalau kita lihat nih anak-anak seumuran kita nih, remaja-remaja gitu kan, Kayak udah- pada main iya, nongkrong-nongkrong gitu. nongkrong-nongkrong kan Iya. itu lebih asik kan. Setuju. Nah, kenapa sih kalau kayak gitu, kalau ada orang tanya nih, aku jawabnya gini, supaya aku gak nyeselin cara hidup aku. Betul. Wah. Iya, jadi kan kalau misalnya nih kita nggak pelayanan nih, kita udah suruh pelayanan nih sebenarnya nih, tapi kita nggak ngejalanin itu. Pas kita di saat kita sakit misalnya, pas udah sekarat tuh, kok aku hidupnya gini Nah. dulu. Iya kan, kita kan banyak kan orang Iya. sekarang, bener dong. Iya, banyak orang yang kayak gitu sekarang. Kok aku hidupnya gini dulu. Benar. Jadi aku nggak mau kayak gitu gitu. Nah. Aku nggak mau nyeselin cara hidup aku gitu. Jadi jangan sampai menyesal gitu ya Iya. dalam pilihan kehidupan kita. Tuh. Oke, kalau dari Afdal? Kalau dari aku sih, apapun kritikan dari orang, apapun tanggapan orang, kalau masuk ke kita, ke diri kita saring dulu, kita pelajari itu, kita jadikan yang baru. Yang barunya apa? Jadi lebih baik, jadi lebih sempurna, jadi lebih bagus lah Iya. untuk melayani Tuhan juga kan. Kayak apalagi kalau kita pelayanan tadi, kalau kita dikritik tuh jangan apa? Jangan Jangan pundungan, tersinggung. Jangan tersinggung. Iya, jangan Iya. Jadi kita terima, kita kembangin gitu. Gitu aja sih kalau dari saya. Karena itu tuh buat membangun lagi ya. Iya, buat membangun lebih Iya. lagi. Kalau dari komik apa? Kalau dari aku, intinya layanilah Tuhan selagi bisa, selagi Tuhan masih ngasih waktu, masih ngasih kesempatan. Terus ingat bahwa hidup kita ini bukan punya kita loh. Hidup ini itu punya Tuhan. Tuhan yang pemilik segalanya. Tuhan bisa aja sebenarnya ngambil semuanya dari kita. Iya, betul. Karena semuanya itu punya Tuhan. titipan doang sebenarnya yang Titipan di- doang. Ada kan kita Ini- tuh alat ya, alat Kita alat Tuhan gitu gitu. Iya. penting hamba, Iya. hambanya Tuhan. Nah, jadi apapun yang kita lakukanlah itu buat Tuhan. Selagi masih dikasih kesempatan. Betul. Kan ada tuh lagunya. Hidup ini, ya, langsung connect semua ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan. Iya, Jangan jadi- sia-siakan waktu yang Tuhan Tuhan beri. beri. biar gak nyesel deh. Biar nggak nyesel di Betul. ujungnya. Nah, jadi itulah sharing kita hari ini mengenai Adonai. Adonai. Kami dari remaja, Saya Evan. saya Mika. Saya Afdal. Kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. Sampai Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan kesaksian. Lewat kesaksian kita menjadi berkat dan menjadi terang bagi banyak orang. Dan kita pun sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita angkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah, dan Engkau juga Tuhan memberikan kami kasih yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, tanpa Engkau yang menopangku, kami bukan siapa-siapa. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan pada kami. Terima kasih juga bagi teman-teman yang telah bersaksi. Bapa, kami juga berdoa bagi Ibu Gembala kami. Engkau yang memberikan mereka kekuatan, dan Tuhan kami memberkati seluruh keluarganya.
Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat yang ada di gereja kami. Apapun persoalan mereka, kami serahkan ke dalam tangan. Kami memberkati kehidupan mereka. Tuhan, pakai kegiatan yang ada di gereja kami. Dari ibadah 1, ibadah 2, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, dan juga kose maupun komsel yang ada. Pakai semua Tuhan untuk kemuliaan. Bapak, kami juga berdoa bagi Pak Jokowi selaku Presiden kami bersama keluarganya dan Pak Amir bersama keluarganya. Kami pakai kedua mereka Tuhan untuk memimpin bangsa kami menjadi yang lebih baik lagi. Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Shalom Indonesia, Shalom NKRI. Kedaulatan bangsa Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, damai sejahtera-Mu turun bagi bangsa kami. Bapa, kami juga berdoa bagi kabinet Pak Jokowi bersama jajarannya. Dan kami berdoa bagi polisi, tentara, biarlah mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan ada di depan kami. Bapa, kami memberkati kehidupan mereka. Dan Bapa, kami juga berdoa bagi kota Sukabumi. Biarlah kota ini penuh cinta kasih damai Sukabumi. Dan Engkau yang akan membentengi kota Sukabumi. Kami akan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami, Bapak. Kami memberkati para pedagang. Kami memberkati para buruh. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap para medis. Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi mereka, Tuhan. Engkau juga yang memberikan mereka sukacita. Setiap obat-obatan yang diberikan yang pun tepat pada sasaran. Yang sakit di rumah maupun yang di rumah sakit, ada kemenangan, ada kesembuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi kepemerintahan yang ada di kota Sukabumi. Kami memberkati mereka semua. Dan kami pun berdoa bagi hamba-hamba Tuhan dimanapun saja. Tuhan, Engkau yang akan mencukupi kebutuhan mereka, Tuhan. Dan setiap jemaat yang hadir pun Engkau tutup bungkus mereka. Bapa, sebelum kami pulang, kami akan mendapat berkat dari hamba-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sekali lagi terberkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan kesaksian, yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Biarlah Engkau terus menambah-nambahkan pengalaman hidup bersama dengan Engkau, sehingga mereka menjadi saksi kerajaan-Mu boleh ditegakkan di bumi ini. Mari kita arahkan pandangan dan harapan kita kepada Tuhan, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan yang akan terus mengangkat kehidupanmu, Tuhan yang akan terus memimpin kehidupanmu, dan Dia akan menjadikan engkau lebih dari pemenang, sehingga engkau menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan namanya. Terberkatilah engkau mulai dari saat ini sampai Maranatha. Terberkati engkau bagi keluargamu, terberkati engkau bagi lingkunganmu, terberkati engkau bagi gerejamu. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, dan Tuhan yang menetapkan engkau menjadi saksi-saksi. Tuhan dimuliakan di dalam kehidupanmu. Pulanglah, damai sejahtera Allah menyertai engkau. Sukacitanya berlimpah. Kekuatan dan kesehatan menjadi hak milikmu. Engkau akan terus disertai, menjadi berkat, karena hidupmu adalah hidup yang terberkati. Saudara yang sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan bersama, amin.